Kak? Belum dimulai. Ya, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat, para jamaah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan dan karunia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengerjakan sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Masyaallah muslimat, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, di pertemuan kita pada pagi hari ini, insyaallah kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu hakikat kesombongan. Kesombongan, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, atau dikenal dalam bahasa syariat dengan sebutan al-kibru, ya. Sombong dalam bahasa syariat dikenal dengan sebutan al-kibru, atau kita juga sering mendengar sombong itu dengan istilah takabbur, ya. Yaitu adalah melihat diri sendiri lebih besar, ya, daripada orang lain, ya. Sombong itu adalah melihat diri sendiri lebih besar daripada orang lain. Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis, ya. Rasulullah SAW mengabarkan dalam sebuah hadis bahwa tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan. Hati-hati ya ibu-ibu. Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya orang yang dalam hatinya ada kesombongan tidak akan masuk surga. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda,
la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, ya, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi kesombongan. Ya. Kata Rasulullah apa, Bu? Tidak akan masuk surga, ya, orang yang di dalam hatinya sebesar biji sawi kesombongan. Orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi kesombongan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memperingatkan bahwasanya akhlak sombong adalah akhlak yang tercela. Kesombongan adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Luqman, ya, di surat Luqman ayat, ya, ke-18. Coba ibu-ibu buka surat Luqman ayat ke-18. Surat Luqman itu surat ke-30, ya, 31. Ya, ayat ke-18. Ya. Allah Ta'ala berfirman di ayat tersebut, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Ya. Allah mengatakan, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Ya, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan juga membanggakan diri. Para jamaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dari kedua dalil ini, dari hadis yang diriwayatkan Muslim, begitu juga dari ayat di surat Luqman, ya, ke-18, adalah bukti bahwasanya kesombongan adalah merupakan akhlak yang apa, Bu? Akhlak yang tercela. Ya. Sombong adalah merupakan akhlak yang tercela. Rasulullah SAW kemudian ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, apabila salah seorang dari kami suka kalau bajunya bagus, sendalnya bagus, ya, apakah itu termasuk kesombongan? Maka Rasulullah SAW menjawab bahwasanya sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, ya, dan meremehkan manusia. Kalau orang yang suka bajunya bagus, sendalnya bagus, kata Rasulullah apa? Innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu indah dan mencintai keindahan. Tetapi yang disebut dengan sombong, kata Rasulullah, adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, merendahkan manusia. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa kesombongan pertama menghalangi manusia masuk surga. Ya. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan hakikat sombong, bahwa kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia, menganggap remeh, rendah orang lain. Ya. Misalkan ketika suatu kebenaran, ya, dan kebenaran itu adalah apa yang datang dari
dari Allah berupa Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang valid. Ya, misalkan datang kepada seseorang sebuah kebenaran, disampaikan kepadanya Al-Quran dalil, ya gitu ya Bu ya, disampaikan kepadanya dalil dari hadis Rasulullah, ya. Kemudian orang tersebut terhalang dari kebenaran itu karena menolaknya mungkin, ya, karena tidak mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah mungkin, maka orang yang seperti itu dianggap orang yang sombong, ya. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang orang-orang yang sombong di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang, ya, Fir'aun ketika menolak dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Di surat Yunus, ya, surat Yunus ayat 75. Allah mengatakan bahwasanya kami mengutus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan kepada pemuka-pemuka kaumnya, ya, dengan membawa tanda-tanda mukjizat, ya, yakni tanda-tanda kebesaran Allah berupa mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa dan saudaranya Harun, ya. Maka kata Allah, mereka menyombongkan diri. Lihat, Fir'aun sampai-sampai menyombongkan dirinya. Sampai-sampai Fir'aun berkata apa Bu? Ya, sampai-sampai Fir'aun berkata, Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Fir'aun sampai ngaku sebagai Tuhan Bu. Ya, padahal iblis aja nggak pernah ngaku Tuhan ya Bu ya. Ya, mungkin iblis akan berkata, idih berani banget Fir'aun ngaku-ngaku Tuhan. Kita aja nggak berani ngaku. Ya, Fir'aun sampai seperti itu karena sombong. Kemudian contoh yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan ke dalam bumi siapa? Qarun dan istananya, dan juga harta yang dimiliki oleh Qarun. Karena apa Bu? Karena sombong. Fa khasafna bihi wa bidarihil arda, dan kami tenggelamkan dia beserta singgasananya, istananya, ya, kami tenggelamkan dia Qarun beserta istananya ke dalam bumi. Karena Qarun menjadi orang yang sombong, merasa diri paling hebat karena punya banyak harta, ya. Jadi Masyarul muslimat, para hadirin, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lihatlah, ya, orang yang sombong biasanya dia tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ya, orang yang sombong terhalang dari hidayah Allah karena hatinya sudah dipenuhi dengan kesombongan sehingga tidak mampu untuk menerima kebenaran. Lihatlah Fir'aun, ya, ketika diutus kepadanya Nabi Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam, ya, Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya menyombongkan diri, tidak mau mengikuti ajakan dakwahnya Nabi Musa. Disampaikan kepadanya tauhid, menolak, bahkan sampai sombong, mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Ya, karena sombong Bu. Ini disebabkan karena sombong, ya. Maka para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sombong adalah orang yang berakhlak tercela, akhlaknya tidak terpuji. Padahal Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ibu-ibu, menyuruh kita untuk berakhlak yang mulia, dan tidak ada
suatu amalan yang lebih memberatkan timbangan amal kebaikan kita pada hari kiamat melebihi daripada akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kata Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya itu ibu-ibu, ya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, kata Rasulullah, siapa, Bu? Adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Orang yang paling sempurna akhlaknya, orang yang paling luhur akhlaknya. Makanya ibu-ibu, kita disuruh untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yang kita contoh. Kenapa? Karena Rasulullah itu akhlaknya sangat mulia. Betul gak, Bu? Sampai-sampai Allah memuji Rasulullah di dalam Al-Quran, di surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat luhur, akhlak yang sangat mulia. Ya, Rasulullah SAW adalah sosok seorang nabi yang akhlaknya sangat mulia, ya, akhlaknya sangat luhur. Sampai-sampai ibu, sebelum Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul, orang-orang musyrikin Quraisy sangat percaya kepada beliau. Ya, orang-orang musyrikin Quraisy sampai-sampai ketika ya terjadi peristiwa renovasi Ka'bah. Jadi pernah terjadi suatu peristiwa, yaitu renovasi Ka'bah, ya. Jadi masing-masing kabilah ya membangun Ka'bah, ya. Kemudian mereka berselisih tentang siapakah yang berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad. Ya, karena mereka menganggap bahwasanya orang yang meletakkan Hajar Aswad haruslah dari kabilah yang mulia. Begitu. Sampai-sampai mereka hampir berantem, sehingga ada salah seorang di antara mereka yang mengusulkan, kita lihat siapakah orang yang muncul dari arah tersebut, dialah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Lalu ternyata yang muncul siapa, Bu? Rasulullah SAW. Ya, Ja'al Amin, datanglah kepada kita orang yang amanah, orang yang terpercaya. Karena keluhuran akhlak Rasulullah SAW. Karena begitu mulianya akhlak Rasulullah SAW. Ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat di dalam hadis ini, wahai Rasulullah, bagaimana kalau misalkan seseorang yang ya suka bajunya bagus, ya, kemudian suka sendalnya bagus gitu, Bu, ya. Ya. Maka Rasulullah SAW seakan-akan mengatakan bahwasanya itu bukan kesombongan. Kalau orang suka bajunya bagus gitu ya, sendalnya bagus, itu bukan sombong. Kenapa? Karena ya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Makanya ibu-ibu, orang Islam tuh harusnya orang yang indah, bersih gitu, Bu, ya. Bukan jadi orang yang jorok. Ya. Orang Islam tuh harusnya lebih bersih karena dia tahu bahwasanya Allah itu mencintai keindahan. Begitu. Ya. Allah itu mencintai keindahan. Ya. Jadi kalau misalkan kita mungkin dengan cara menjaga kebersihan, Allah suka kepada kita. Tapi ternyata kenyataannya, Bu, yang kita lihat, orang yang buang sampah sembarangan kebanyakan orang apa, Bu? Orang Islam. Betul kan, Bu? Kan bersih itu nggak harus mahal, Bu. Ya.
indah itu nggak harus mahal. Ya, kita pakai baju yang bagus gitu ya, nggak harus mahal. Ya, kita pakai sendal yang bagus, kita ya tubuh kita bersih, ya wangi, nggak harus mahal. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai keindahan. Coba kalau misalkan hadis ini dipraktekkan oleh setiap seorang muslim di atas muka bumi ini, atau khususnya di Indonesia, atau khususnya di Villa Nusa Indah 3, ya, maka akan tercipta lingkungan yang rapih, bersih. Betul gak, Bu? Ya. Kalau misalkan orang-orang Islam itu mereka beriman, maka tentu mereka akan menjalankan perintah Allah ini. Ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sombong, kata Rasulullah SAW dalam hadis, adalah menolak kebenaran atau menganggap remeh orang lain. Entah itu orang yang diremehkan itu adalah karena orang miskin, dia merasa lebih kaya, ya, atau lebih rendah derajatnya karena dia mungkin punya jabatan yang tinggi, atau ia merendahkan orang lain dia karena merasa lebih menguasai ilmu agama, atau meremehkan orang lain karena lebih banyak beramal soleh. Hati-hati, itu adalah merupakan bentuk kesombongan. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, "Kafa bil mar'i ithman ayyahqira akhahul muslim." Cukuplah seseorang itu dikatakan ya buruk, ya, atau cukuplah dikatakan seseorang itu berdosa ketika dia meremehkan saudara, ya, muslim yang lain. Ya, cukuplah seseorang itu buruk, atau cukuplah ia dikatakan berdosa jika seseorang menganggap remeh muslim yang lainnya. Ya, terkadang kita melihat, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada orang yang punya berbagai macam harta, dia kaya, ya, punya kelebihan, ya. Kemudian dia melihat orang miskin, ya, tidak punya kekayaan, kemudian ia melihat orang miskin itu dengan pandangan yang penuh dengan kerendahan dan meremehkan. Ya. Terkadang kita juga melihat orang yang jabatannya tinggi gitu, Bu, ya. Misalkan dia sebagai presiden, atau sebagai menteri misalkan, atau sebagai, ya, kalau provinsi apa namanya, gubernur misalkan, atau bupati, atau misalkan, ya, camat, lurah gitu, Bu, ya, RW, RT, ya. Kemudian dia, ya, melihat orang biasa atau rakyat jelata, ya, dan merasa diri punya kelebihan dari orang-orang lain. Ya. Ini kalau misalkan sombong itu berkaitan dengan harta atau berkaitan dengan jabatan. Sombong juga bisa menimpa orang yang banyak beramal soleh dan punya ilmu. Hati-hati, Bu. Ketika seorang yang berilmu merasa dirinya lebih hebat daripada orang yang tidak berilmu, oh saya sih ngajinya udah lama misalkan gitu, ya. Ya, dia mah belum. Ya, sampai merendahkan orang lain. Ya. Sampai meremehkan orang lain, ya, merasa dirinya lebih hebat karena punya banyak ilmu. Atau misalkan orang yang rajin beramal, kemudian menganggap orang yang amalannya masih sedikit diremehin, ya, direndahin, gitu, Bu, ya. Ini juga termasuk daripada sombong. Ya. Jadi ingat ibu-ibu, sombong itu kata Rasulullah adalah dua bentuknya: menolak kebenaran atau meremehkan orang lain. Ya, sombong itu adalah menolak kebenaran atau meremehkan orang lain. Ya, mungkin karena punya kelebihan gitu, ya, entah itu kelebihan harta atau kelebihan jabatan atau kelebihan ilmu atau kelebihan daripada sisi amal soleh, kemudian dia
menganggap remeh orang lain, merendahkan orang lain, dan merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Ya. Terlebih lagi jika seseorang, ya misalkan ada orang yang menasehati kita, ya, ngasih nasihat ke kita, ya, terus ternyata yang ngasih nasihat lebih muda gitu Bu, ya, lebih muda dari kita, atau yang ngasih nasihat tidak lebih berilmu dari kita. Terkadang sombong dan angkuh itu muncul, betul gak Bu? Muncul di dalam hati kita. Ini ngapain sih anak kecil nasihatin saya gitu kan? Ya. Ini misalkan ngapain sih ini kok jamaah nasihatin ustadz, saya kan ustadz gitu misalkan. Ya. Ngapain kamu? Kan kamu jamaah, ngapain nasihatin saya misalkan begitu Bu? Ini yang disebut dengan sombong dan angkuh. Ya. Dan itu termasuk daripada fenomena kesombongan di zaman sekarang Bu. Ya, fenomena kesombongan di zaman sekarang. Ya. Padahal seorang mukmin itu, ya, senantiasa menerima nasihat dari orang lain, betul gak Bu? Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kata Allah di surat Az-Zariyat ayat 55. Berilah peringatan. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Dan bukankah agama ini adalah nasihat? Kata Rasulullah SAW, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat, kata Rasulullah SAW. Ya, jadi kita tidak boleh menolak kebenaran siapapun yang menyampaikannya. Apabila itu benar, maka kita terima. Ya. Subhanallah, ini sangat menakutkan sekali ibu-ibu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis ini bahwa orang yang sombong itu tidak masuk surga, diancam tidak masuk surga. Berarti ibu-ibu, kalau misalkan gak masuk surga, berarti masuk apa Bu? Masuk neraka. Ya. Walaupun sombongnya kecil sekali, walaupun sombongnya itu setitik, seperti ya kecilnya biji sawi, ya kecil, ya, tapi kecilnya kesombongan itu akan menjadikan seseorang terhalang masuk ke dalam surga. Para jemaah sekalian, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyadari bahwasanya apa yang kita miliki sekarang, ya, apa yang kita miliki sekarang, kelebihan-kelebihan yang kita miliki berupa kekayaan mungkin, ya, harta yang kita miliki, ya, kemudian kedudukan ataupun ilmu, begitu juga kita mampu beramal soleh, ya, hakikatnya itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hakikatnya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaknya kita sadar diri, ya, kayanya kita, tingginya jabatan kita, ya, atau ilmu yang kita miliki dan kemampuan untuk beramal saleh adalah merupakan amanah di sisi Allah yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak pada hari kiamat. Kelak di hari kiamat Allah Ta'ala akan bertanya tentang semua itu, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ya, apa yang kita miliki sekarang bukan untuk kita sombong, ya, apa yang kita miliki sekarang, ya, bukan untuk disombongkan sama sekali, bukan, ya. Maka harusnya kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesungguhnya ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, orang yang sombong itu adalah orang yang nggak sadar siapa dia sebenarnya. Kalau Allah tidak memberikan dia nikmat, maka apakah dia bisa menjadi kaya? Apakah ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dia
tinggi jabatannya. Apakah dia akan tinggi jabatannya? Tentu tidak. Seharusnya orang yang sombong itu sadar diri bahwasanya dia adalah hanya seorang hamba biasa. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu coba lihat di surat Fatir. Surat Fatir ayat 15. Ya. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Ya, wallahu ghaniyyun hamid. Ya. Surat Fatir ayat 15. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara ilallah. Kalian adalah fakir kepada Allah. Kita ini sebenarnya orang yang gak punya apa-apa, Bu. Apa yang kita punya sekarang hanya sebagai amanah aja, Bu. Terutama harta, Bu. Ya, yang sebenar-benarnya harta kita itu yang seperti apa, Bu? Yang sebenar-benarnya harta kita adalah apa yang telah kita sedekahkan. Apa yang kita pakai itu nanti akan usang. Apa yang kita beli, ya nantinya juga akan rusak. Apa yang kita simpan, ya kalau kita mati jadi warisan. Apakah akan ikut bersama kita dikubur? Tentu tidak. Kan kita nggak bisa jajan kalau udah dikubur, Bu. Ya, nggak bisa kita beli bakso lagi kalau udah dikubur. Ya. Jadi sebenar-benarnya yang menjadi harta kita adalah apa yang telah kita infakkan. Yang sebenar-benarnya ya, harta kita adalah apa yang telah kita sedekahkan. Ya. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersedekahlah. Sedekahkanlah harta yang kita miliki. Suatu hari Rasulullah SAW selesai berkhutbah melewati sekelompok wanita. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya ma'syarun nisa tasaddaqna walau bihaliyyikunna. Wahai para wanita, sedekahlah kalian, bersedekahlah kalian, walaupun itu dengan perhiasan-perhiasan yang kalian pakai. Kenapa? Karena pernah dinampakkan kepadaku bahwasanya mayoritas penduduk api neraka adalah wanita. Ya, mayoritasnya penduduk neraka adalah perempuan. Makanya kata Rasulullah SAW, banyak-banyak sedekah. Ya, Rasulullah SAW menyuruh perempuan untuk banyak-banyak sedekah. Kenapa, Bu? Karena perempuan banyak masuk neraka. Ya, karena perempuan banyak yang suka pelit. Ya, perempuan banyak yang rakus. Ya, perempuan ya lebih mempedulikan harta daripada akhirat. Ya, makanya disuruh banyak-banyak sedekah perempuan itu. Ya, karena dengan bersedekah niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang sangat-sangat besar, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman untuk banyak-banyak bersedekah. Perhatikanlah ibu-ibu di surat Al-Baqarah ayat 262. Ya, 262. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang mensedekahkan, menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengikuti apa yang mereka sedekahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, mengungkit-ungkit. Ya, menan atau orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Ini nggak boleh, Bu. Kalau kita suka mengungkit-ungkit pemberian sedekah kita, maka itu dapat membatalkan pahalanya, Bu. Ya, dapat membatalkan pahalanya. Ya, dan dengan tidak menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah.
Ya. Maka apa kata Allah? Lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka memperoleh pahala di sisi Allah, di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak mereka bersedih hati. Rasulullah mengatakan dalam hadis, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Sedekah itu pada hakikatnya tidaklah mengurangi harta. Tetapi dengan bersedekah apabila dilakukan dengan ikhlas ya ibu-ibu ya, tidak mengharapkan balasan dari orang lain misalkan ya, tidak mengharapkan dipuji. Ya ada orang yang misalkan nyumbang gitu, ya donasi, ya kemudian diumum-umumin. Misalkan ya ada orang yang ngebangun ya masjid, ya saya nggak mau ngebangun masjid kalau misalkan nggak masuk koran. Ya panggil tuh tukang koran, bukan tukang koran, panggil tuh wartawan, bukan tukang korannya dipanggil. Ya panggil tuh wartawan biar saya masuk TV, biar diliput di koran. Ya ada orang-orang yang kayak gitu bu. Na'udzubillahi min dzalik. Itu namanya pengen dipuji. Dan juga jangan merusak keikhlasan kita dengan menyebut-nyebut infak kita bu. Ya, menyebut-nyebut sedekah kita. Misalkan kita misalkan sedekah gitu ya, ngebangun masjid, ya. Kemudian kita nyebut-nyebut tuh masjid itu saya yang bangun tuh. Ya. Kalau saya nggak bangun masjid di sini nggak ada masjid nih. Misalkan begitu ya bu ya. Menyebut-nyebut. Ya, atau jangan merusak keikhlasan kita dengan menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah bu. Nih kamu kan miskin, saya kasih sedekah nih ya, misalkan gitu. Ini nyakitin perasaan orang yang menerima. Ya, kalau kita sedekahnya ikhlas, maka niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan apa bu? Akan memberikan pahala yang berlipat ganda ya. Jadi kalau misalkan kita mengungkit-ungkit atau sampai menyakiti orang yang menerima sedekah, itu juga termasuk sombong. Karena ada ya unsur meremehkan dan merendahkan orang lain. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah seorang hamba yang senantiasa merendahkan diri, zuhud, ya tawadhu, ya kepada orang lain, zuhud dengan apa yang ada pada manusia, maka kita akan dicintai oleh mereka. Ya, kita tawadhu, merendahkan diri, ya kepada orang lain akan memuliakan kita bu. Betul gak bu? Kalau kita merendahkan diri di hadapan orang lain akan memuliakan kita. Tapi lihat, kalau misalkan kita sombong, orang lain bakal apa ke kita? Ya, bakal ngejelek-jelekin kita. Ya karena kita sombong di hadapan orang lain. Ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sadar diri. Ya, kita harus menjadikan diri kita sebagai seorang muslim yang tidak sombong. Ya. Terutama tidak menolak yang benar, tidak menolak yang hak, dan kebenaran itu adalah apa yang datang dari Allah berupa Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ya, kalau misalkan kita diingetin, misalkan perbuatan kita salah, ya, disebutkan dalilnya dari Al-Quran ataupun dari hadis, kita harus terima. Ya. Kalau misalkan kita melakukan sebuah perayaan misalkan gitu ya, kemudian kita ditegur, dinasehatin bahwa perbuatan tersebut salah, kita harus terima. Apabila seseorang yang diingatkan ya dari keburukan yang dilakukannya kemudian dia menolak, maka inilah yang disebut dengan orang yang sombong. Ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama menjelaskan tentang sebab-sebab kesombongan. Ada 4 sebab yang menjadikan orang itu sombong.
Apa saja? Yang pertama, ya, sebab-sebab kesombongan. Yang pertama adalah karena ujub atau membanggakan diri sendiri. Ujub atau suka membanggakan diri sendiri. Ya. Seseorang tidak akan sombong, ya, kepada orang lain kalau dia tidak membanggakan diri sendiri. Dalam sebuah hadis yang disahihkan dalam kitab Silsilah As-Sahihah oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun muhlikat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada 3 perkara yang membinasakan. Ya, ada 3 perkara yang membinasakan, kata Rasulullah. Apa saja itu? Yang pertama adalah, ya, syuhun muta'un, yaitu sifat syuh. Ya, sifat syuh. Syuh itu apa, Bu? Syuh itu rakus dan pelit. Ya. Kalau kata orang Sunda, koret. Ya. Ada juga kalau kata orang Betawi, kedekut. Ya. Yang pertama adalah syuhun muta'un, yaitu sifat syuh, rakus dan pelit yang selalu ditaati. Ya. Nah, terutama ibu-ibu, ya, kalau misalkan punya duit, jangan didekap sendirian. Ya. Banyak-banyak bersedekah sebagaimana tadi sudah disampaikan di surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah rizki yang telah kami berikan kepada kalian, min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datangnya hari, ya, la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah, sebelum datang hari di mana tidak ada jual beli lagi, tidak ada transaksi lagi, ya. Artinya sebelum datangnya hari kiamat. Banyak-banyak bersedekah. Ya. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Ya. Jadi yang pertama, perkara yang dapat membinasakan adalah apa tadi, Bu? Syuh, sifat syuh. Ya, sifat syuh. Kalau ditulis Latin S-Y-U-H, syuh. Kayak ibu-ibu kalau lagi pengen ngusir ayam, syuh. Nah, ya. Kalau dulu kita lagi belajar nyebut huruf shin kan gitu kan? Syuh. Nah, ya. Yang pertama adalah sifat syuh atau rakus dan pelit yang selalu ditaati. Yang kedua apa, Bu? Wahawan muttaba'un. Yang kedua adalah hawa nafsu yang selalu diperturuti. Yang kedua adalah hawa nafsu yang selalu diperturuti. Ya. Kita sebagai orang yang beriman, ibu-ibu, harus pandai-pandai mengontrol hawa nafsu kita. Ya. Dan seringnya keburukan itu disukai oleh hawa nafsu, oleh jiwa kita. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu mengajak kepada keburukan. Illa man rahima rabbi, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Rabbku.
Hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, ibu-ibu. Makanya kita harus mengontrol. Jangan sampai kita meletakkan hawa nafsu kita di tempat yang diharamkan dan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hawa nafsu itu bukan tidak disuruh dihilangkan, Bu. Ya, kalau hawa nafsu itu dihilangkan, ya kita nggak bakal nikah, nggak punya anak. Ya, tetapi kita disuruh untuk mengontrol, ya, hawa nafsu kita agar tidak diletakkan di tempat yang salah. Ya, seperti misalkan contohnya, ya, sukanya kita atau cintanya kita kepada lawan jenis, maka letakkanlah rasa cinta itu di tempat yang halal dengan cara pernikahan, bukan diletakkan dengan atau di tempat yang haram. Seperti apa contohnya? Pacaran misalkan, atau selingkuh misalkan. Ya, itu salah. Ya, makanya ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, lihatlah bagaimana kisahnya Nabi siapa, Bu? Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, sudah diajak untuk berzina, dan yang mengajaknya adalah perempuan. Ya, kemudian sudah berdua-duaan di sebuah kamar, sudah dikunci kamarnya. Ya, kemudian Nabi Yusuf bukan orang asli situ, yang mana biasanya kalau orang bermaksiat di daerah sendiri biasanya malu, tapi kalau maksiat di daerah orang lain berani. Betul gak, Bu? Biasanya seperti itu. Maksiat di daerah lain biasanya lebih berani, tapi kalau maksiat di daerah sendiri masih suka ada rasa malunya. Nah, Nabi Yusuf bukan orang asli situ. Artinya, ya, sebab-sebab untuk bermaksiat sudah ada pada kejadian Nabi Yusuf. Pertama, dia digoda oleh perempuan. Sudah begitu perempuannya perempuan yang bukan perempuan biasa. Ya, cantik, istrinya penguasa lagi. Ya. Sudah begitu sudah dikunci kamarnya. Kamarnya sudah dikunci. Sudah begitu yang keempat, Nabi Yusuf bukan orang asli situ. Sudah terkumpul sebab-sebab untuk bermaksiat pada kejadian Nabi Yusuf alaihissalam. Namun Nabi Yusuf mengontrol hawa nafsunya. Ya. Makanya ibu-ibu, salah satu di antara golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat siapa, Bu? Rajulun da'athum ra'atun dzatu jamalin wa mansibin faqala inni akhafullah. Yaitu seorang laki-laki yang diajak berzina sama perempuan yang cantik jelita, lagi keturunan bangsawan. Kemudian dia menolaknya dan berkata apa, Bu? Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Berbeda dengan laki-laki zaman sekarang, Bu. Ya. Jarang yang seperti itu sekarang. Ya, jarang. Baru digoda pakai SMS aja udah langsung nyamber, langsung nyosor. Ya, kayak ayam nyosor. Ya, baru pakai SMS, apalagi diajak untuk berzina. Wow, kegirangan, kepengenan. Kecuali orang-orang yang beriman dan imannya kuat. Ya. Bukan tidak mungkin, ya, hal itu terjadi di sekitar kita, bukan tidak mungkin. Maka kita harus berusaha meningkatkan keimanan kita dan mengajak keluarga kita untuk meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan tidak mungkin. Ya, saya pernah diceritain ibu-ibu, ya, ada seorang istri, ya Bu ya, ada seorang istri. Saya bukan sedang membicarakan aib karena saya tidak menyebutkan namanya dan tempatnya di mana. Ya, ini sebagai pelajaran buat kita. Ada seorang istri, ya,
dari jamaah pengajian di mana istrinya ini sudah bercadar, Bu. Ya, istrinya ini sudah bercadar. Kemudian ternyata apa, Bu? Dia selingkuh dengan ikhwan lain. Ya, lelaki selingkuhannya juga udah ngaji. Ya, udah ngaji juga. Ya. Dan sampai berzina, bahkan sampai hamil. Ya. Bahkan sampai hamil. Ya. Ini fitnah akhir zaman. Ya, ini fitnah akhir zaman. Makanya kita harus memohon kepada Allah ats-tsabat, istiqamah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala ats-tsabat, istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta sama Allah. Ya. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta sama Allah, Bu, supaya kita istiqomah, Bu. Minta sama Allah supaya keluarga kita dijaga sama Allah. Ya. Tapi kita juga harus menempuh sebab-sebabnya, Bu. Kita harus menuntut ilmu dengan cara datangin majelis ilmu, ya. Mendengarkan kajian, entah itu dengan media-media yang lainnya seperti media radio ataupun televisi, ya, channel-channel sunnah, ya, didengarin. Ataupun dengan cara membaca buku, begitu juga dengan cara bertanya kepada orang yang berilmu, ya. Menempuh sebab-sebabnya untuk mendapatkan hidayah. Ya. Jadi yang kedua, perkara yang membinasakan kata Rasulullah apa, Bu? Yaitu memperturuti hawa nafsu. Jangan sampai kita memperturuti hawa nafsu kita, Bu, untuk maksiat. Makanya kita harus sabar. Untuk tidak bermaksiat kita itu harus sabar, Bu. Walaupun peluang-peluang maksiat itu ada di depan mata kita, tapi kita harus bersabar, tahan. Kita harus menahan diri kita untuk tidak melakukan kemaksiatan walaupun ada di depan mata kita. Ya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, tiga perkara yang membinasakan adalah wa'ijabul mar'i bi nafsihi. Dan kata Rasulullah SAW yang ketiga adalah ujubnya seseorang, bangganya seseorang kepada dirinya sendiri. Inilah sebab kesombongan yang pertama. Karena ujub, yaitu membanggakan diri sendiri, merasa hebat, ya, merasa paling tinggi, ya. Nah, ini yang pertama, ya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Bainama rajulun yatabakhtaru yamshi fi burdaihi qad a'jabathu nafsuhu fa khasafa Allahu bihil ard fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah." Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, ketika ada seseorang sedang bergaya, jalan dengan bergaya sambil sombong, berjalan dengan menggunakan dua burdahnya, dua pakaian yang dibanggakan, ya. Qad a'jabathu nafsuh, dia mengagumi dirinya sendiri, ya, mengagumi dirinya sendiri. Fahuwa fa khasafallahu bihil ardu, maka Allah akan menenggelamkan dia di dalam terbenam ke bawah, ya. Fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, maka dia selalu terbenam ke bawah, ya, di dalam bumi sampai hari kiamat. Jadi kita nggak boleh, ya, mengagumi diri sendiri, ya, membanggakan diri sendiri atau ujub, ya, apalagi membanggakan ilmu yang kita miliki, membanggakan amal soleh yang kita kerjakan. Oh, saya hebat, bisa misalkan setiap hari sholat malam, setiap hari sholat duha. Saya hebat, saya bisa saya bisa berpuasa sunnah misalkan, saya hebat. Dan tidak mengakui itu adalah pertolongan Allah. Padahal kita tidaklah bisa beramal soleh kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Maka ini sebab kesombongan yang pertama, ibu-ibu sekalian. Ya. Kemudian sebab kesombongan yang kedua adalah karena suka merendahkan orang lain, suka meremehkan orang lain. Ya. Kalau orang tidak suka meremehkan orang lain, dia tidak akan takabur. Ya, kalau kita atau ketika seseorang tidak meremehkan orang lain, tidak merendahkan orang lain, maka dia tidak akan takabur, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ya. Dan tadi sudah disebutkan, cukuplah seseorang dikatakan buruk atau berdosa ayyahkira akhahul muslim, ketika dia meremehkan ya orang muslim lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga, sebab kesombongan yang ketiga adalah karena tarafu' atau suka menonjolkan diri sendiri. Ya. Menyukai ketinggian di atas sesamanya. Ya, merasa diri paling hebat daripada orang lain. Ya, sehingga menyebabkan dia sombong kepada orang lain. Tidak mau memberikan salam kalau orang lain gak salam duluan, misalkan gitu, Bu. Tidak mau menegur orang lain kalau orang lain gak negur duluan. Tidak mau mengunjungi ya saudaranya kalau dia nggak mau, kalau dia tidak dikunjungi oleh orang lain. Seperti itu kurang lebih, menyukai ketinggian terhadap sesama. Ya, menyukai ketinggian terhadap sesamanya. Ya, inilah yang disebut dengan tarafu', dan ini sebab kesombongan. Ya. Kemudian yang keempat, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang keempat adalah karena mengikuti hawa nafsu. Ya, mengikuti hawa nafsu, ya. Karena orang yang mengikuti hawa nafsu akan menyebabkan sombong. Lihatlah surat Al-Baqarah ayat 87, ibu-ibu. Ya, surat Al-Baqarah ya, ayat 87. Ketemu, ibu-ibu? Afakullama ja'akum, kurang lebih akhir-akhir ayatnya Allah Ta'ala berfirman, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Ya, apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menjadi sombong? Lihat, ketika ada seseorang membawa peringatan ya yang tidak kita ketahui dan tidak sesuai dengan keinginan kita, kemudian kita sombong. Ya. Maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan dan beberapa orang yang lain kamu bunuh karena memperturuti hawa nafsu. Ya, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, kalau memperturuti hawa nafsu adalah sesuatu yang dapat menyebabkan kita menjadi orang-orang yang sesat. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, kami jadikan engkau sebagai khalifah di atas muka bumi, maka berhukumlah di tengah-tengah manusia dengan adil. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah, dan janganlah kamu memperturuti hawa nafsumu yang dapat membuatmu sesat dari jalan Allah. Ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah 4 sebab yang menjadikan orang itu menjadi sombong. Ya. Inilah 4 sebab yang membuat orang itu menjadi sombong. Ya.
Kemudian ada beberapa poin yang menunjukkan bahwasanya sombong adalah akhlak yang sangat bahaya. Pertama yang harus kita ketahui bahwasanya dosa pertama, ya, kita harus tahu bahwasanya dosa pertama yang dengannya Allah dimaksiati oleh siapa, Bu? Siapa yang pertama kali bermaksiat kepada Allah? Iblis. Ya. Yang pertama kali bermaksiat kepada Allah adalah iblis. Dan dosa apa yang dilakukan oleh iblis ketika pertama kali bermaksiat kepada Allah? Sombong. Coba kita lihat surat Al-Baqarah, ya, ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba was takbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia enggan dan sombong, takabur, dan dia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sombong itu adalah dosa yang pertama kali dilakukan oleh iblis ketika bermaksiat kepada Allah. Sehingga iblis merasa dirinya paling hebat, Bu. Ya. Sehingga iblis merasa dirinya paling tinggi. Ya. Iblis berkata, khalaqtahu min narin, khalaqtahu min tin, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia, Adam, dari tanah. Sombongnya luar biasa, Bu. Ya. Jadi orang yang sombong dia telah mengikuti jalannya iblis di dalam bermaksiat kepada Allah. Ya. Jadi sombong adalah dosa pertama yang dilakukan oleh iblis ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahayanya sombong. Yang kedua, kesombongan merupakan temannya syirik. Sombong itu merupakan temannya syirik dan merupakan penyebabnya. Ya, sombong itu adalah merupakan temannya, teman sejolinya syirik, sekaligus sebagai penyebabnya, penyebab munculnya kesyirikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara kekafiran dengan kesombongan di dalam Al-Qur'an. Ya. Di surat Shad ayat 73-74 Allah mengatakan tentang hal itu. Ya. Bahwasanya orang-orang yang menyombongkan diri adalah termasuk orang-orang yang kafir di surat Az-Zumar ayat 59. Ya. Surat Az-Zumar ayat 59. Orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang ketiga, bahayanya kesombongan yang ketiga adalah orang-orang yang sombong tempat kembalinya adalah neraka, ibu-ibu. Ya. Orang-orang yang sombong tempat kembalinya adalah neraka. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar, ya, surat Az-Zumar surat berapa, Bu? (29) ya? Oh, 39. Surat Az-Zumar ayat 72.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, fabi'sa mathwal mutakabbirin." Surat Az-Zumar ayat 72. Dikatakanlah kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahannam tersebut, sedangkan kamu kekal di dalamnya, khalidina fiha. Fabi'sa mathwal mutakabbirin, maka neraka jahannam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan dirinya. Hati-hati ibu-ibu. Orang-orang yang sombong tempat kembalinya adalah neraka, dan orang-orang yang sombong tidak masuk surga. Ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang terdapat di dalam hatinya ya kesombongan sebesar biji sawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna ahlan nar," ya, sesungguhnya penduduk neraka adalah semua orang yang kasar lagi keras, ya, jawadzin mustakbirin jamma'in manna'in, wa ahlul jannah ad-du'afa al-maghlubun. Ya, orang yang termasuk dari penduduk neraka kata Rasulullah adalah semua orang yang keras lagi kasar. Kemudian orang yang suka bergaya sombong di dalam jalannya. Ya, orang yang sombong, orang yang banyak mengumpulkan harta dan tidak menyedekahkannya, tidak menginfakkannya, dan juga orang-orang yang bakhil. Bakhil itu apa Bu tadi Bu? Pelit. Ya. Sedangkan penduduk surga kata Rasulullah adalah ad-du'afa wal maghlubun, adalah orang-orang yang lemah dan yang terkalahkan. Hadis ini sahih diriwayatkan Ahmad dan Imam Al-Hakim. Ya. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, orang yang masuk ke dalam neraka, dia akan merasakan berbagai macam siksaan di dalamnya. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamah amsal adh-dhur fi suwarir rijal." Ya, yuhsyahumudz dhul min kulli makanin fayusaquna ila sijnin fi jahannam yusamma bulas. Ya. Pada hari kiamat orang-orang yang sombong akan digiring dan dikumpulkan seperti semut kecil kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan dan digiring masuk ke dalam neraka seperti gerombolan semut-semut yang kecil dalam bentuk manusia. Mereka diliputi dengan kehinaan, ya, dari berbagai macam sisi. Mereka akan digiring menuju sebuah penjara di dalam jahanam, di mana nama penjaranya orang-orang yang sombong di dalam neraka jahanam namanya bulas. Ya. Api neraka yang sangat panas akan membakar mereka. Mereka akan dikasih minum berupa nanah penduduk api neraka. Ya. Yaitu tinatul khabal, ya, lumpur kebinasaan. Ya, minumnya mereka adalah nanah dari penduduk api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita diselamatkan oleh Allah, ya, dari siksa neraka. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang rendah hati, rendah diri, tidak sombong, tidak takabur. Ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, perlu kita perhatikan nasihat-nasihat ini. Ya, bukan hanya sekedar kita dengarkan. Nasihat-nasihat ini bukan hanya sekedar kita catat dalam buku catatan kita ibu-ibu, tetapi nasihat ini harus kita amalkan, kita praktekkan. Kita harus berusaha untuk menjadi orang-orang yang tawadhu. Wa ibadur rahmanil ladzi, ya, dan hamba-hamba Allah ibadur rahman yang berjalan di atas muka bumi,
penuh dengan kerendahan diri, ya, penuh dengan kerendahan hati, ya. Dan tidaklah seseorang tawadhu, merendahkan diri, merendahkan hati kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Orang yang merendahkan diri, merendahkan hati kepada di hadapan manusia, maka manusia akan memuliakan dia. Ya, Allah akan menjadikan manusia memuliakan orang yang tawadhu. Ya. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita tentang tawadhu, ibu-ibu. Ya, Rasulullah adalah orang yang sangat tawadhu. Bahkan sampai-sampai Rasulullah SAW fi mihnati ahli, ay fi khidmati ahli, sampai-sampai Rasulullah membantu pekerjaan keluarganya, membantu pekerjaan istri-istrinya. Ya. Mungkin ya dengan membasuh baju, mungkin ya nyuci baju, ya. Kadang Rasulullah SAW membantu urusan istrinya. Sampai begitu, Bu. Ya, ini disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Status beliau seorang nabi dan seorang rasul tidak menjadikan beliau orang yang sombong, Ibu. Bahkan ya, Rasulullah SAW berjalan dengan wanita-wanita yang tua, ya, wanita tua yang janda, kemudian dengan orang-orang miskin, ya, orang-orang yang lemah, dan memenuhi kebutuhan mereka. Ya. Sampai-sampai Rasulullah berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa hsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku ya sebagai miskin, ya, dan wafatkanlah aku sebagai orang yang miskin, dan kumpulkanlah aku, bangkitkanlah aku, dan kumpulkanlah kelak ya di hari kiamat bersama orang-orang yang miskin. Bukan berarti Rasulullah pengen menjadi orang miskin, tidak, tetapi Rasulullah ingin ya memiliki hati seperti orang-orang miskin yang tidak sombong, yang penuh dengan ketawadhuan, penuh dengan perendahan hati, rendah diri di hadapan orang lain. Ya, makanya ibu-ibu, kalau ada orang miskin sombong itu ya dosanya double-double, Bu. Ya, miskin sombong. Ya. Kalau orang udah miskin, apa yang perlu disombongin, kan begitu, Bu, kurang lebih. Makanya dosanya ya kuadrat. Berkali-kali lipat. Makanya kata Rasul dalam hadis, ada 3 golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, ya, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah, dan Allah akan memberikan kepadanya siksa yang pedih. Di antaranya siapa, kata Rasulullah? Ailun mustakbirun, orang yang miskin sombong. Ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan kita jadikan nasihat ini sebagai selingan. Ya. Jangan kita jadikan nasihat ini selingan. Ya. Hanya sekedar didengar dan juga sekedar dicatat. Tapi kita harus berusaha mewujudkan dan mengamalkan nasihat ini dalam kehidupan kita, ibu-ibu. Jangan kita sombong kepada orang lain. Ya. Dan tadi sudah disebutkan sebab-sebab orang menjadi sombong karena 4 hal. Pertama, karena suka merendahkan, karena suka membanggakan diri. Yang kedua, karena suka meremehkan orang lain. Karena yang ketiga, karena suka menonjolkan diri, ya, meninggikan diri sendiri, ya, terhadap orang lain. Dan yang keempat, karena memperturuti hawa nafsu. Semoga nasihat ini bermanfaat dan bisa kita amalkan, khususnya untuk saya, dan bermanfaat buat semua ibu-ibu yang hadir dan mendengarkan kajian ini. Tentunya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dengan hidayah, senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita. Semoga Allah senantiasa dan selalu memudahkan kita untuk beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Inilah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini.
Semoga bermanfaat. Kemudian kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan menjawabnya semampu saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beberapa kali menasihati, memberitahu adik kandung yang kaya, pintar dan banyak harta untuk berbuat baik, menolong kakak-kakak kandung yang lagi kesulitan. Tapi adiknya tersebut menjawab, nggak perlu kakak kasih tahu, saya sudah ngerti. Memangnya kalau saya lagi menolong, membantu harus ngomong-ngomong. Ya. Apa tindakan, sikap saya sebaiknya mendengar jawaban adik seperti itu? Ya. Sikap yang harus ibu tunjukkan adalah ibu harus tetap bersabar ketika mendapati jawaban yang tidak mengenakan hati ibu. Ya. Ketika dijawab seperti ini, tentunya kita sebagai kakak punya perasaan kecewa atau perasaan marah atau perasaan tidak suka dengan jawaban yang seperti itu gitu ya. Maka sikap ibu harus bersabar ketika adik ibu menjawab seperti itu. Jangan ditimpalin dengan yang lebih buruk. Ya, sehingga akan menimbulkan apa, Bu? Percekcokan. Ya, jadi ibu harus bersabar dengan tetap menjaga lisan, ya, tetap berlapang hati dengan jawaban-jawaban seperti itu, ya. Dan sabar itu memang sulit, Bu. Ya, sabar itu sulit. Makanya kalau pengen menang harus dengan sabar. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri." Dan ketahuilah bahwasanya kemenangan itu diiringi oleh kesabaran. Ya, ibu mau berhasil dakwahnya, ibu mau berhasil nasihatnya harus sabar. Ya, jadi pertama ibu harus bersabar ketika ibu berhadapan dengan jawaban-jawaban yang mungkin hati ibu tidak bisa menerima. Ya, tidak suka kepada jawaban-jawaban yang seperti itu. Ya. Dan sikap ibu tidak boleh membalasnya dengan yang lebih buruk. Ya, tidak boleh membalas jawaban adik ibu dengan jawaban yang lebih buruk. Ya. Misalkan adik kita jawab seperti itu, terus ibu bilang, "Ya, kan saya cuma ngasih tahu." Ya. Ya, mau nerima syukur enggak juga enggak apa-apa. Ya kan, ini kan membalas dengan yang buruk. Akhirnya apa? Yang timbul adalah percekcokan. Ya kan? Yang timbul adalah tidak saling menghormati. Ya, adiknya tidak menghormati kakaknya, kakaknya tidak menyayangi adiknya. Ya, seperti itu. Jadi tetaplah bersabar dan tidak membalasnya dengan sesuatu yang buruk. Ya. Kemudian kalau ada peluang untuk berikan nasihat, ibu berikan nasihat. Ya. Berikan nasihat, sampaikan bahwa saya hanya memberikan usulan saja, saya hanya mengingatkan saja, ya. Sampaikan seperti itu. Ya. Saya cuma mengingatkan saja, ya. Dan ingatkan kalau sudah berinfak, ya harus tetap dijaga keikhlasannya, ya. Kalau ada peluang untuk dinasihati, nasihati. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillah, Ustadz, bagaimana menasihati seorang ibu yang merasa selalu benar? Beliau tidak mau mendengar nasihat anaknya atau bahkan suaminya. Hal ini karena ibu tersebut sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Saya kasihan melihat suaminya yang sering dimarahi dan dibentak-bentak. Suaminya tidak bisa mencari nafkah karena sakit. Mohon nasihatnya Ustadz. Inilah apabila aturan agama dibolak-balik. Inilah akibat daripada aturan agama dibolak-balik. Yang seharusnya mencari nafkah adalah suami, bukan istri. Istri mencari nafkah hanya sebatas membantu meringankan beban suami, bukan menjadi pokoknya, sentralnya, bukan. Dan dalam kasus seperti ini menunjukkan bahwa istri tersebut, ibu tersebut jahil, tidak berilmu, jahil dan tidak berilmu, dan kurangnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya jika ibu tersebut adalah orang yang berilmu dan orang yang bertakwa kepada Allah, maka tentu dia tidak akan sampai membentak suaminya, memarah-marahi suaminya, dan tidak akan merasa selalu paling benar. Kalau sudah seperti ini, tentunya nasihat akan sulit diberikan, karena sudah merasa paling hebat. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, orang yang sombong itu kalau diingetin susah, didakwahin susah. Lihatlah Fir'aun, lihatlah Fir'aun ketika didatangin oleh Nabi Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam, menolak mentah-mentah ajakan dakwahnya mereka berdua, dan menyombongkan diri. Jadi bagaimana caranya? Doakan, doakan ibu ini supaya dapat hidayah, dan teman-temannya yang sudah mengaji misalkan ajak dia untuk ikut pengajian, karena ketenangan itu adanya di dalam majelis ilmu, ibu-ibu. Ketenangan itu adanya di dalam majelis ilmu, karena di majelis ilmu kita diingetin ayat Al-Quran, disebutin hadis-hadis Rasulullah. Fadzakir fa inna dzikra, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, adalah dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hati akan tenang. Dan di majelis ilmu kita mengingat Allah. Maka teman-temannya yang sudah mengaji, ajak dia untuk mendatangi majelis ilmu, dan terus doakan. Suruh suaminya untuk mendoakan istrinya, suruh anak-anaknya untuk mendoakan ibunya, karena orang yang seperti ini kebanyakan sulit untuk dinasehati. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi disebutkan sombong adalah menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul. Bagaimana bila maksud hati sebenarnya ingin menerima kebenaran Al-Quran dan hadis sahih, namun merasa belum mampu melaksanakannya? Misal masalah riba, ingin tinggalkan riba tapi belum bisa. Yang penting adalah kita menerima dulu, Bu. Adapun melaksanakannya maka harus sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalkan perintah itu adalah meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka kita harus ditinggalkan. Karena kan tentu larangan-larangan itu adalah sesuatu yang diharamkan Allah dan berakibat buruk buat kita. Tidaklah Allah mengharamkan sesuatu kecuali itu akan berakibat buruk buat kita kalau kita kerjakan. Jadi kebenaran itu harus kita terima. Kalau kita hanya bermaksud di dalam hati saja tapi kita tidak terima sepenuhnya, maka ini tetaplah menjadi orang yang sombong. Ini adalah tetap disebut sebagai orang yang sombong. Jadi ibu harus menerima kebenaran dan mengamalkannya. Sebagaimana konsekuensi ilmu adalah
diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kita sholat di rumah, boleh tidak lemari dijadikan sutra? Boleh aja, Bu. Asalkan di depannya tidak ada misalkan ya gambar-gambar makhluk bernyawa atau boneka atau patung atau yang lain-lainnya, ya. Boleh-boleh saja, ya. Apa yang dimaksud jika ada orang yang melintasi di antaranya, maka hadanglah karena ia adalah syaitan. Apa boleh kita menghadangnya dengan gerakan tangan? Boleh, Bu. Ya, boleh. Ya, kita hadang dia, ya, agar tidak melewati kita yang salat dengan sutra. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana berhubungan dengan tetangga menurut syariat Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya. Dan bentuk memuliakan tetangga itu dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat masing-masing, Bu. Bagaimana cara memuliakan tetangga itu dikembalikan kepada kebiasaan ya masing-masing daerah, ya, dengan memberikan makanan, hadiah, atau dengan talqul wajh, wajah yang berseri-seri, yang ramah, ya, wajah yang senyum kepada orang lain. Sedangkan senyum itu adalah sedekah. Tabassumika ala wajhi akhika laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah merupakan sedekah. Jangan kita memasang raut muka yang cemberut terus, ya Bu, ya. Raut muka yang angker, serem. Ya, jangan kayak gitu. Menegur, ya. Jadi memuliakan tetangga itu dikembalikan kepada sopan santun yang dianggap oleh masyarakat kita. Ya. Maka kita kerjakan. Ya, ini yang disebut dengan memuliakan tetangga dalam syariat Islam. Yang dianggap baik, yang dianggap santun dan sopan, ya, oleh masyarakat, itulah yang harus kita lakukan. Ya. Tidak menyakiti tetangga kita dengan lisan ataupun tangan kita. Ya. Tidak menghibahi, menggosipi tetangga kita. Ya. Tidak membicarakan keburukan tetangga kita, jangan, ya, jangan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon penjelasan Ustaz, semua dosa akan diampuni kecuali dosa syirik. Bagaimana dengan dosa wanita yang tidak berhijab dan kesombongan ini yang telah dinyatakan tidak akan masuk surga? Iya. Selain dosa syirik, itu tidak akan membuat kekal selama-lamanya di neraka. Ya. Artinya, ya, dia tidak masuk surganya bukan permanen. Ya, tapi apa istilahnya? Hanya bersifat sementara. Ya. Diancam dengan neraka. Iya, diancam dengan neraka, tapi tidak kekal di dalam api neraka. Kecuali kalau kesombongan itu sampai membuat dia keluar dari agama Islam. Ya. Kesombongan yang dapat membuat dia keluar dari agama Islam. Kalau dia bukan lagi agama Islam, ya tentu dia akan menjadi orang yang kekal di dalam api neraka. Jadi tergantung kesombongannya itu. Kalau seperti Fir'aun, ya akan membuat dia keluar, akan membuat dia kekal di dalam api neraka. Ya, jadi tergantung. Adapun kesombongan misalkan karena tidak mau berjilbab, ya, maka kesombongan yang seperti itu, ya, tidak akan membuat pelakunya kekal di dalam api neraka. Namun diancam dengan masuk ke dalam neraka, ya, tidak masuk surga, ya. Yang jadi pertanyaan kan kita, apakah mau masuk dulu ke neraka terus ke surga? Ya tentu kita nggak mau, maunya kita lempeng masuk surga. Nggak mau dulu, mampir sebentar aja nggak mau kita.
Ya, walaupun sebentar aja kita nggak mau, Bu. Ya, ada nggak, Bu, di antara ibu-ibu yang hadir di sini mau masuk neraka? Saya mau masuk neraka, Ustaz. Nggak ada. Kita kan maunya lempeng-lempeng aja kan, Bu, masuk surga. Ya makanya jangan sombong. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mengapa Rasulullah menyatakan bahwa perempuan banyak jadi penghuni neraka? Apakah sudah ada manusia yang berada di surga dan neraka sementara kiamat belum terjadi? Surga dan neraka adalah sesuatu yang gaib. Ya, surga dan neraka adalah sesuatu yang gaib. Dan surga dan neraka pernah diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Adapun apakah sudah ada manusia yang berada di surga dan neraka? Ya, Rasulullah SAW diperlihatkan bahwasanya perempuan banyak masuk neraka. Dan ini perkara gaib. Perkara gaib, sikap kita bagaimana? Beriman. Ya sudah, kita beriman saja seperti itu. Ya, kita beriman saja seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan tidak perlu ditanya-tanya. Wallahu a'lam bishawab. Mengapa Rasulullah mengatakan bahwa perempuan banyak jadi penghuni neraka? Karena ada beberapa kemungkinan. Pertama, karena manusia lebih banyak perempuan daripada laki-lakinya. Ya, lebih banyak perempuan daripada laki-lakinya. Kedua, kemungkinan yang kedua adalah karena banyak perempuan-perempuan yang bermaksiat, yang tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya SAW. Banyak yang melakukan pelanggaran sehingga menyebabkan mereka banyak menjadi orang yang masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara mengelola hati agar tidak meremehkan orang lain? Ya, cara mengelola hati agar tidak meremehkan orang lain adalah dengan menyadarkan diri bahwa apa yang kita miliki ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Menyadarkan diri bahwa kita adalah seorang hamba biasa. Ya. Kita ini tidak akan hebat kalau tidak dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sadarkan diri kita bahwa apa yang ada pada diri kita, apa yang kita miliki adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jika kita sholat harus suci dari hadas besar dan kecil, bagaimana dengan membaca Al-Quran? Apakah harus suci dari hadas besar dan kecil juga? Iya, ibu-ibu, berwudu sebelum membaca Al-Quran atau bersuci sebelum membaca Al-Quran adalah merupakan adab ketika seseorang membaca Al-Quran. Karena kita membaca Al-Quran bukan seperti kita membaca koran, Bu. Yang kita baca adalah kalamullah. Yang kita baca adalah perkataan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala yang suci. Ya. Maka para ulama mengatakan, di antaranya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, begitu juga Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, mengatakan bahwasanya adab seorang muslim ketika membaca Al-Quran adalah bersuci dulu. Tapi bukan berarti ketika seseorang membaca Al-Quran tidak bersuci terlebih dahulu nggak sah baca Qurannya, sah, namun kurang beradab. Ya, kurangnya beradab kepada kalamullah Al-Quranul Karim. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau seorang wanita bersedekah menggunakan uang suami, nafkah yang diberikan suami, apakah perlu izin atau memberitahu suami? Lebih baiknya seperti itu. Ya, lebih baiknya kita bilang dulu sama suami, sehingga kalau misalkan kita nafkah, kita infakkan, kita sedekahkan, ya, kemudian kita kurang untuk keperluan kita minta suami sudah tahu bahwa sebagiannya sudah disedekahkan, ya, seperti itu, ya, agar suami tidak tidak bersuudzon kepada kita, ya, tidak bersuudzon kepada kita. Kok kenapa uang kamu cepat habis, gitu kan, ya.
kamu habisin buat apa? Kan nanti akan membuat suami suudzon. Ya, dan memang nanti ada, insya Allah nanti ada pembahasannya tentang seorang istri itu harus senantiasa izin kepada suaminya ketika dia menggunakan harta yang dia miliki. Entah itu harta yang diberikan oleh suaminya atau harta ya dirinya sendiri. Ya, itu harus dengan sepengetahuan suami. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.